Record juga, Pak. Sudah record. Nah, share screen ini. Oke. Katanya ini boleh one participant. Advanced sharing option only. Oke nih. Oke. Ya, sudah bisa kelihatannya. Coba. Oh, iya, Pak. Kok nggak tampil ya? Oh, bentar Pak, nanti. Aku jadikan co-host supaya ini. Ya, Pak, coba buka di sini dulu. Pak, tapi kalau untuk reference nggak ketemu Pak. Coba nanti kita, makanya yang tidak baca kita bantu. Kalau yang sudah tahu untuk apa aku ngulang yang pelajaran ini adalah kalau sudah dapat, sudah bisa, ya sudah selesai, kita tidur-tidur baik, isi absen baik. Iya, Pak. Ini kan mata kuliahnya ini kan adalah kan sebetulnya sudah belajar S1. Ini kan hanya memperdalam saja. Ya, Pak. Mana ya? Udah ke share. Ini sudah share screen belum, Pak ya? Belum. Hah? Belum. Belum ya, Pak? Bentar, Pak. Coba. Share screen. Kok nggak tampil? Tidak. Ya sudah. Ya, tadi itu lambat tadi, belum itu. Nah, ini dari beberapa jurnal, Pak. Tapi ada juga yang memang dari ancang-ancang pipit kemarin. Jadi ada beberapa yang ditambahkan, tapi memang belum lengkap. Ini hanya 5 halaman pertama untuk tinjauan pustaka, Pak. 5 halaman pertama yang pipit pakai. Dicoba dengan uji coba kemarin pakai plagiatisme. Ini hasilnya, Pak. Tarik ke bawah. Nah, ini yang pakai yang web yang mana ini? Tadi besarin lagi. Tarik ke bawah, itunya gambarnya jadi besar dia. Nah, ininya yang ada ininya tadi, tarik ke bawah. Jadi besar. Oke. Ya. Terus ini bagus ini. 11% itu bagus. Ini, ya, sama kalau yang satunya ada kan, tapi coba 2 web. Satunya nggak tampil, Pak ya, yang ini yang grammar yang web grammarly.com ini. Nah, ini. Dia cuma bilang aja Grammarly.com ini apa? Banyak plagiatnya katanya. Iya, ada plagiat, tapi dia nggak kasih tahu berapa persen, Pak. Dia nyebutnya sudah terlampau banyak. Significant plagiarism was detected. Artinya plagiatnya itu cukup signifikan, besar. Nah, ini dengan file yang sama tadi, pipit pakai yang satunya yang ada presentasi, yang ini dia Pak hasilnya. File yang sama. Nih, yang 965. Tapi mungkin Grammarly lebih betul. Tapi untuk lihat persentasenya, Pak, gimana caranya, Pak? Coba kirim ke saya ini ke WA saya download sebentar, kita cek sebentar. Ya, saya buka dulu ini. Kirim ke WA. Kirim WA, Pak ya? Ya, kita punya. Kebetulan saya dikasih akses oleh perpustakaan. Kasih akun. Login WA dulu sebentar, Pak. Tapi kalau dimasukkan daftar pustaka di file yang untuk uji coba nggak mau semua, Pak. Berarti memang daftar pustaka nggak usah kita lampirin, Pak ya. Kalau untuk cek kalau periksa plagiat itu daftar pustakanya nggak usah diperiksa. Oh.
Kenapa? Ya, Karena berapa daftar kali? pustaka itu misalnya saya nulis paper, topik-topiknya agak mirip. Kalau misalnya Pipit kan kopi tapi klorogenat. Saya kopi misalnya kopi luwak. Ya enggak? Nah, terus saya menurunkan kafein. Pastilah perpustakaannya banyak yang sama kan? Misalnya Pipit merujuk jurnal A. Saya merujuk jurnal A. Saya dengan Pipit mesti sama kan? Siapa yang lebih dulu aja yang ini. Yang lebih belakangan ketahuan plagiat. Makanya dalam pemeriksaan itu plagiat apa namanya? Daftar pustaka tidak dimasukkan. Jadi yang kita periksa hanya mulai dari pendahuluan ya, pendahuluan sampai kesimpulan. Ya. Lampiran juga tidak. Karena lampiran itu kan bukan tulisan ini, itu hanya data isinya kan. Ya, karena kalau lampiran itu misalnya gambar A, saya ngerujuk gambar A, ini plagiat juga. Jadi yang diperiksa itu hanya dari pendahuluan. Iya, kalau gambar dari pendahuluan. Tulisan Pak ya? Ya, jadi kalau yang diisi itu dari pendahuluan sampai kesimpulan. Gambar di dalamnya mesti kita rujuk. Ya, karena kalau enggak ya repot tadi seperti jurnal yang kita rujuk bisa aja sama. Ya, enggak bisa kita ini apa namanya? Ini coba saya lihat yang ininya tadi ya, tar ya. Mana tadi file. Iya, tapi di situ memang banyak nampilin tabel Pak. Tabel kan sama persis. Tabel, gambar. Itu kan sama tabel persis. mestinya juga tidak boleh kita ini kan apa namanya? Cek plagiat ya? Bukan. Tidak boleh kita mentah-mentah begitu. Ya. Nggak boleh mentah-mentah kita ini kan. Ya, karena yang kita ambil tabel itu adalah yang berguna bagi kita. Ya enggak, bukan yang enggak berguna bagi kita. Oh, jadi kita tulis ulang Pak ya? Tabelnya. Iya, kan tidak mesti semuanya, semua kan ada data di tabel itu. Tidak semua data itu berguna bagi kita kan? Iya Pak. Jadi ambil aja misalnya yang kayak yang ya, kolom yang itu berguna untuk kita aja, yang lainnya yang tidak berguna enggak usah kita rujuk. Asam amino, minyak kopi itu kayak asam klorogenat itu yang diambil aja ya. Iya, yang berguna bagi kita aja, yang tidak berguna bagi kita ya. Tidak mesti semuanya maksudnya. Kalau ini jadi plagiat Pak ya, karena ngambil semua datanya. Iya. Saya ini bentar ya, ini tidak lama nih kalau periksa ini kalau hanya. Oke. Nah, jadi. Bapak yang share screen. Ya, nanti belum dapat, nanti kalau sudah ada hasilnya saya akan bagi. Ya, kita akan coba kuliah. Itu dulu, lepaskan dulu, jangan share screen dulu. Iya Pak. Jadi yang ingin kita ini kan, boleh enggak kita copy paste gitu kan? Kemarin kita sudah katakan boleh, yaitu dengan cara mengutip kutipan langsung. Ya, kutipan langsung. Ada kutipan tidak langsung, ada dua. Kutipan tidak langsung itu adalah disebut dengan paraphrase atau meringkas. Meringkas itu kita mengambil idenya saja. Kemudian kita tulis dengan tulisan kita sendiri. Ya. Nah, ini contoh. Kalau saya lebih mau yang seperti itu. Jadi saya akan coba ini ya. Kebetulan materinya sama tadi. Nah, ini ya.
Jadi kalau kita membaca jurnal, kita mesti membuat seperti ini. Adalah bukannya tidak ada cara lain, tapi ini adalah salah satu cara. Ya, salah satu cara agar kita bisa sistematis. Contoh ini ya, ini ada jurnal. Ya, jurnalnya adalah mana jurnalnya? Tadi kita share dulu jurnalnya. Sambil nunggu itu nanti ada makan waktu itu. Iya, Pak. Ya, ini ada jurnal dari UGM yang cerita asam klorogenat dan kafein. Judulnya adalah Genetika Reaksi Penurunan Kafein dan Asam Klorogenat Biji Kopi Robusta melalui pengukusan sistem tertutup. Ya, nah, jadi ini tahun 2018 baru ya, baru artinya mungkin penelitiannya 2017, itu artinya sekitar 4 tahun lah baru. Ya, ini dipublikasikan. Kalau salah ini S2, ya mahasiswa S2 si Sabto Kuncoro ini. Ya, nah, ini ya, ini jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Lampung ya. Jadi dia kuliah di sana, namanya Sabto Kuncoro, kuliah di UGM. Nah ini Lilik Sutiarso Joko Nugroho Rudiati Evi Masitoh ini dosennya ya. Pak Lilik ini profesor ya. Profesor dulu mantan dekannya mereka, sekarang sudah nggak dekan ya. Jadi ini kinetika reaksi menurunkan kafein, asam klorogenat dan biji kopi dan klorogenat. Nah, jadi ini yang di ini ya. Jadi saya balik lagi ke ini, ke yang bagaimana caranya itu. Tadi kalau kita membaca jurnal, ya, karena Vivit ini sudah S2, jadi saya agak cepat bicaranya. Kalau tadi S1 saya pelan-pelan sekali, ya. Jadi ini kita lihat dulu, ya. Ini kan informasi jurnal. Judul artikelnya tadi apa? Ini ya, saya copy paste. Nama dan informasi jurnal ya, Agritech, Jurnal Agritech, volume 38. Nomor 1 tahun 2018 halaman 105 sampai 111 ya. Nah, penulisnya ini. Nah, apa informasi yang kita ekstrak dari jurnal ini? Ya, tentu sebetulnya adalah yang penting bagi kita ya. Yang kita lihat dulu rumusan masalah, apa sih permasalahan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Jadi dia menyampaikan bahwa proses penurunan kadar kafein yang dilaksanakan saat ini papernya udah saya share yang lalu itu yang 30. Iya. Nah, itu ya. Ada Pak, udah buka kemarin. Ya, ada ini ya, kadar kafein. Saya ini menyisakan. Nah, ini ya. Ini menyisakan apa namanya? Metilen klorida atau etil asetat yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga dalam tulisan ini diusulkan menggunakan teknologi penurunan kafein biji kopi dengan cara pengukusan dalam sistem tertutup pada suhu tinggi, yaitu pada suhu 100, 120, 100, 110, dan 120 derajat Celcius. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mengkaji hubungan antara suhu dan lama pengukusan terhadap penurunan kandungan kafein dan asam klorogenat biji kopi tanpa penyangkaian serta menentukan energi aktivasi. Ini karena ini kinetika ya, dengan pendekatan persamaan kinetik. Hipotesisnya apa? Suhu dan lama pengukusan tertutup berpengaruh terhadap penurunan kandungan kafein dan asam klorogenat biji kopi tanpa penyangkaian serta energi aktivasinya. Ya, itu yang kita dapat. Itu hanya informasi. Ya. Apalagi? Nah, kita lihat, ini contoh supaya kita tidak plagiat. Ini ada alinea kedua. Alinea kedua dari jurnal tersebut. Jadi saya copy paste dia ya. Nah, kita baca dulu aja. Di Indonesia dikenal dua jenis kopi, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Kopi jenis Robusta mengandung kafein lebih tinggi, yaitu 1,6 sampai 2,4%, yang jumlahnya hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kopi Arabica.
yang hanya mengandung 0,9 sampai 1,2%. Nah, kandungan asam klorogenat pada kopi robusta sekitar 7 sampai 10%. Nah, peranan utama kafein dalam tubuh adalah meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Manfaat kafein tersebut menjadi tidak berlaku bagi penderita penyakit jantung, diabetes, MAH, dan hipertensi karena kafein justru dapat memicu penyumbatan pembuluh darah. Sieverts Destroyer 1979. Kafein juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sehingga dapat membahayakan penderita jantung dan tekanan darah tinggi. Ya, meskipun masih ada kontroversi mengenai manfaat ataupun risiko mengkonsumsi kopi, hasil penelitian khusus epidemiologi dan meta-analisis konsumsi kopi tidak menyebabkan risiko kematian. Artinya nggak ada orang dibilang karena dia minum kopi mati. Kalau minum baygon mati ada ya. Kalau minum kopi, orang lagi minum kopi mati, belum ada, belum terdata ya. Oleh sebab itu, bagi penikmat kopi yang mengidap penyakit tersebut, perlu disediakan kopi dengan kandungan kafein yang sedang atau medium, yaitu sekitar setengahnya dari kandungan kafein awal. Ya. Nah, saya dari Alinea ini, ya Pipit bisa merujuk yang berbeda, tapi yang saya lihat apa yang ingin disampaikan oleh penulis di sini adalah kafein itu bagus katanya. Kafein bagus kenapa? Karena dapat meningkatkan energi. Ya, tapi juga kopi ini, kafein ini berbahaya bagi kesehatan. Nah, oleh karena itu ya perlu kita turunkan kadar kafein bijinya. Sehingga pada waktu dia digongseng dan dijadikan kopi, itu kafeinnya sudah lebih rendah, ya, dari setengahnya, ya, dan menjadi tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, saya menulisnya seperti ini jadinya. Ya, jadi karena ini saya menulisnya adalah kopi adalah minuman yang disenangi orang. Kenapa? Karena kita sudah tahu banyak orang yang senang kopi. Ya, apa buktinya? Produksinya dan sebagainya, tak luas lahan yang ditanam. Ya, kopi adalah minuman yang disenangi orang karena dapat memacu aktivitas psikomotorik dan meningkatkan penggunaan energi. Ya, nah ini mestinya koma atau titik koma. Ya, sayangnya kopi juga mempunyai efek negatif bagi penderita penyakit jantung, diabetes, dan darah tinggi. Hal ini karena kafein yang terkandung di dalam kopi dapat menghambat peredaran darah, ya, dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengurangi konsentrasi kafein di dalam kopi yang masih dapat meningkatkan penggunaan energi tetapi tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini ya. Atau ada orang dia senang kopi tapi dia tidak mau efek negatif kopi, ya. Ada kopi kan asam ya. Asam itu membuat orang yang sakit MAH biasanya ya. Jadi sakit dia. Ya. Ada dulu kita pernah jalan-jalan, bukan jalan-jalan lah, Ibu Kiki waktu itu ujian S3. Jadi kami beberapa teman ke Bogor waktu acara itu. Ya, dengan supir fakultas. Waktu pulangnya kita sudah sore gitu ya. Supir ini susah makan, dia tidak mau makan. Kita ajak makan tidak mau. Dia ini hobinya ngopi. Ya sudah,
kita di Lampung singgah pinggir jalan bentar makan durian, ya sudah. Terus di daerah mana itu, daerah Kemuning ya, Kemuning itu dia berhenti malam minum kopi, ya sudah minum kopi dia. Nah rupanya karena dia tidak makan kan asam lambungnya naik, dia minum kopi, asamnya naik, jadi sakit mah, dia kesakitan. Ya, jadi nggak bisa maju lagi. Akhirnya saya nyetir malam-malam, dia yang istirahat. Nah ini asam yang gini juga berbahaya. Jadi ada orang maunya kopi, kan ada kopi yang iklan tulis tidak nyaman di perut. Nyaman di lambung ya. Nah, nyaman di lambung. Itu kan karena asamnya dikeluarin. Iya. Ya kan, jadi pH-nya tinggi ya Pak. Ya, pH-nya relatif tinggi. Bisa macam-macam caranya ya. Bisa asamnya dikurangi atau pH-nya dinaikkan. Ya. Nah, itu. Jadi ini. Jadi saya menulisnya seperti ini. Ini alinea yang ini saya lihat ini bagus alinea ini. Jadi saya ambil, saya tulis seperti ini. Tapi rujukan saya tetap Kuncoro et al. 2018. Kuncoro ya Pak ya, bukan ke ininya Pak. Kan di CVS itu kan yang tentang di Leliana 2008 itu kan ada tekanan darah tinggi. Jadi ada kata yang sama persis yang mirip gitu. Ya, kan efek negatif dari nah, peningkatan tekanan darah. Ya, Itu kan ada juga di situ jantung dan diabetes, bukan Leliana yang rujukan kita. Oke, jadi kita lihat di sini. Yang kita lihat di sini apa yang ingin dikatakan oleh si Kuncoro. Kuncoro mengatakan ini, peranan yang saya kuningkan ya. Peranan utama kafein dalam tubuh adalah meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga berupa peningkatan energi. Jadi ya, manfaat itu tidak berlaku bagi penyakit jantung, diabetes, MAH. Ya. Sisi fat ini mengatakan kafein dapat memicu penyumbatan pembuluh darah. Ya, ini kan si Kuncoro mengatakan kafein tersebut menjadi tidak berlaku bagi penderita penyakit jantung, diabetes, MAH, dan hipertensi. Kenapa? Karena kata sisi fat, kafein justru dapat memicu penyumbatan pembuluh darah. Ya, saya nyebutnya peredaran darah. Tapi kan sedikit nih ya, sedikit. Ya, maka tadi boleh seperti VIP tadi 11% ya oke. Ya, peredaran darah. Nah, Leliana ini ya. Leliana ya kafein juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sehingga dapat menyebabkan jantung dan tekanan darah tinggi. Ya. Nah, Leliana mengatakan apa? Kafein dapat meningkatkan tekanan darah. Ya kan? Kalau tekanan darah naik itu sakit jantung dan darah tinggi. Nah, saya kan tidak nyebut tekanan darah di sini. Ya enggak? Efeknya negatif. Yang dikatakan oleh si Leliana adalah menyebabkan peningkatan darah. Ya kan? Saya enggak nyebut, saya menghambat peredaran darah. Nah, ya, jadi ada gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah ini bisa karena tinggi, bisa karena rendah, tapi pokoknya berbahaya bagi kesehatan. Ya enggak? Jadi saya enggak merujuk si Leliana. Saya enggak mengatakan orang minum kopi. Saya enggak mengatakan sini kopi yang saya kuningkan ini ya. Saya tidak mengatakan dia meningkatkan tekanan darah. Kalau saya mengatakan peningkatan darah, maka saya mesti merujuk Leliana. Tapi ya, apa yang dikatakan oleh Sivets dan Leliana bisa kita katakan ada terjadi kelainan peredaran darah. Ya, ini yang satunya menyumbat, yang satunya menaikkan tekanan. Saya nyebutnya peredaran darah. Ya, jadi kalaupun itu dianggap plagiat, makanya sudah saya kuningkan. Ya, kalaupun itu
Ini ya, makanya sudah digunakan. Walaupun itu dianggap plagiat, ya sedikit, hanya 2 kata kan, 3 kata. Ya, jadi kan kita diizinkan boleh sampai 20%. Karena sama sekali tidak itu tidak mungkin. Ya, sama sekali tidak itu tidak mungkin. Maka diizinkan 20%. Bahkan ada yang mengatakan 25%. Kalau saya mengatakan bahkan 30%. Ya, tapi kalau kita periksa di perpustakaan mengatakan 20%. Ya. Dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengurangi konsentrasi kafein dalam kopi yang masih dapat meningkatkan penggunaan air tapi tidak berbahaya bagi kesehatan. Itu baru tulisan Kuncoro Pak ya yang idenya ide si Kuncoro. Iya. Jadi kan Kuncoro itu mengatakan seperti ini kalau kita baca. Intinya, iya. Intinya itu kopi itu bagus, tapi tidak kurangi untuk semua orang, karena ada orang-orang tertentu ya yang mempunyai penyakit tertentu itu tidak boleh karena bisa memperparah penyakitnya, kan itu yang dikatakan oleh Kuncoro. Makanya si Kuncoro merujuk si Sifat dan Leliana. Nah, kita kan belum mengatakan seperti itu. Belum tentu kita tidak akan merujuk Sifat. Kalau misalnya kita mau cerita tadi nanti penyembuhan fungsi kafein di dalam penyumbatan darah, nah bisa. Ini bisa kita tambah lagi di bawah sini. Ini kan satu baru, ya enggak? Nah, ini bisa lebih dari satu yang kita rujuk, ya. Nah, kita bisa rujuk misalnya saya tulis sini ya, kafein berbahaya bagi sistem peredaran darah karena dapat memicu penyumbatan pembuluh darah dan meningkatkan dan akibatnya akan meningkatkan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit jantung dan hipertensi. Ya enggak? Ya. Walaupun belum ditemukan orang yang mati karena meminum kopi. Nah, siapa ini yang saya rujuk? Tamakoshi itu. Sifat sama Tamakoshi. 9 ya. Ya, karena ini kan saya gabung. Ya enggak? Nah, si Leliana. Ya. Nah. Siapa lagi? Tamakoshi. Tamakoshi. Nah. Seperti itu. Jadi dari satu ini bisa kita tergantung, maka tadi saya katakan, kita mau merujuk yang mana yang penting bagi kita. Kalau kita mau menekankan tadi bahayanya terhadap kesehatan, ya seperti ini. Jadi yang kita rujuk bukan si Kuncoro, tapi yang mengatakan dia berbahaya, ya. Nah, atau bisa kita tulis di sini, ya. Nah, kita tulis ini. Nah, kalau kita mau tambahkan, boleh kayak gini. Nah, kita pindah dia ke sini. Darah bagi kesehatan.
bagi kesehatan manusia. Ya, nah, di sini kafein berbagai kesehatan karena kenapa? Nah, karena ininya kita hapus. Ya. Mana tadi? Nah, ini kita hapus ini. Ya. Ya, jadi kita hapus, kita isinya seperti ini. Nah, yang seperti ini yang saya tulis ini namanya paraphrase karena hampir semua informasi di sini kita masukkan di sini. Ini paraphrase. Kalau yang tadi saya katakan itu paraphrase itu, jadi kutipan itu ada langsung tuh copy paste. Yang dikasih tanda kutip tadi. Kalau paraphrase kutipan tidak langsung, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu ada disebut kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung yang copy paste kita kasih tanda kutip. Kutipan tidak langsung ada dua. Kutipan tidak langsung dua itu yang satunya paraphrase. Artinya apa paraphrase? Semua informasi yang ada sini ingin kita sampaikan. Ya, nah, itu paraphrase. Kalau hanya sebagian atau inti-intinya saja yang ingin kita sampaikan atau ringkasan dari apa yang tulis yang ingin kita sampaikan, itu kita sebut dengan paraphrase ya atau kutipan tidak langsung versi singkatan. Kalau saya melakukannya, saya lebih senang yang seperti ini. Karena kalau seperti ini, ya, ini agak repot ini yang saya buat ini. Tapi saya lebih mau tadi yang seperti yang awal. Yang awal, yang sebelum ada kita penambahkan ini. Ya, saya lebih senang yang ini. Nah, kalau ini tadi ya, kita kembalikan. Nah, ya. Saya lebih senang yang ininya kita hapus, coret dulu. Ya, saya lebih senang yang atas ini karena isinya adalah apa yang dikatakan. Kopi itu bagus, tapi kopi juga punya sisi negatif. Ya, kopi adalah minuman yang baik. Ya, kenapa? Karena dapat meningkatkan aktivitas psikomotorik. Tetapi kopi juga punya efek negatif, yaitu kopi dapat mengganggu sistem perabaran darah. Ya, bukan menghambat, ini mengganggu. Ganggu sistem peredaran darah. Jadi saya lebih cenderung yang model begini. Model ini daripada tadi yang satunya. Yang satunya juga boleh. Yang satunya itu tadi kita mau lebih merinci apa peredaran darahnya itu. Gangguan apa ya yang ada dalam peredaran darah. Ini dia. Kalau kita ingin lebih menjelaskan. Ya. Nah. Kita lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini ada alinea ketiga. Kalau nggak salah. Dari jurnal yang sama. Nah, kita lihat dulu yang tadi. Plagiat kita udah selesai belum? Mana Pipit? 72% Pit. Kita nanti cek share. Nanti dia akan dikasih lihat ya. Iya. Nah, kita lihat apa share. Karena itu tadi ya Pak ya, tabel sama gambar itu sama persis diambil. Nanti kita lihat yang mana yang plagiat nih. 72%. Mana dia? Ini dia. Oh, yang pakai grammar itu? Ya, ini. Tapi itu berbayar Pak. Ya ini yang lebih canggih.
nomor 2 canggih lah. Ya, namanya Turnitin. Kebetulan karena saya dulu yang pertama kali, waktu itu saya masih jadi pejabat, saya yang mengusulkan beli ini. Jadi saya dikasih privilege lah, dikasih akun untuk bisa menggunakannya. Ya, jadi kita sebelum ke sini kita balik lagi tadi kuliah. Mana tadi? Ya. Nah, ya. Nah, yang alinea ketiga, contoh ini dulu sebelum kita nanti ke sana. Ya, ini ya, asam klorogenat merupakan antioksidan yang berguna dan seterusnya. Ya. Nah, apa yang ada dalam alinea ini yang menurut saya, ya, bisa Pipit mau cari informasi lain, boleh aja. Saya kan mau cari asam klorogenatnya aja. Ya. Asam klorogenat merupakan antioksidan yang berguna untuk mengurangi efek kerusakan sel akibat radikal bebas dan pendorong metabolisme yang meminimalkan pelepasan glukosa dari hati ke dalam darah. Ya. Nah, kan saya mau lihat asam klorogenatnya aja. Ya. Nah. Ya, asam klorogenat menghambat pelepasan glukosa ke dalam aliran darah yang dapat menurunkan tekanan darah dan tidak ada efek samping negatif. Nah, jadi tidak ada efek samping negatif ini ya. Jadi kalau orang diabetes, nah sebetulnya tadi berbahaya bagi orang diabetes, tapi kalau asam klorogenatnya justru bagus, ya kan? Jadi yang berbahaya itu kafeinnya yang berbahaya bagi orang diabetes, tapi asam klorogenatnya ini bagus, ya kan? Nah. Tapi kalau untuk lambung, Pak? Itu kaget gitu. Ini kan kita bicara jurnal ini dulu lah. Ya, nanti kita cari jurnal lain. Ya, ini ceritanya bagaimana supaya tidak terperangkap plagiat. Ya, ini ya. Sedapat mungkin, nah jadi ini sedapat mungkin harus dipertahankan atau diminimalisir penurunannya selama proses pengolahan biji kopi termasuk penurunan kafein maupun proses penyangkaian. Jadi pada proses penyangkaian dan proses penurunan kafein, kita berharap asam klorogenatnya tidak turun. Ya enggak? Jadi seperti ini, kalau saya melihatnya dari yang kuning, yang saya kuningkan, saya tulis asam klorogenat adalah antioksidan pada kopi yang mempunyai efek terapeutik. Terapeutik itu efek pengobatan. Ya, dengan cara mengurangi pengaruh negatif radikal bebas. Ya, kan itu fungsi antioksidan kan? Nah, udah ada di sini radikal bebas ya. Ini ada radikal bebas ya. Nah, radikal bebas dan menghambat pelepasan glukosa ke dalam darah. Pelepasan glukosa dari hati ke dalam darah. Jadi ada Pak itu plagiat sama, iya enggak apa-apa sama. Enggak mungkin kita 100% enggak sama ya. Oleh karena itu dalam proses dekafeinisasi kopi perlu diusahakan agar kandungan asam klorogenat tidak ikut turun. Nah, tadi ada pertanyaan Pak lambung. Nah, ini kan tadi ini optimalisasi tentang meracik kopi. Gimana kopinya ini asam klorogenatnya tidak berbahaya bagi lambung, artinya sampai konsentrasi berapa? Ya enggak? Yang bagus. Iya, jadi enggak bagus ya. Tapi dia bagus. Enggak bagus tapi bagus. Enggak bagus bagi orang yang sakit mah. Ya, kalau enggak sakit mah enggak masalah. Banyak orang minum kopi tenang-tenang aja. Orang yang sakit mah, nah ini mesti berhati-hati dia. Jadi kalau mau diracik, ya kopi untuk orang sakit mah asam klorogenatnya mesti dikurangi, tapi tidak boleh habis. Ya enggak? Ya, kayak itu tadi. Tujuannya kan mengurangi kafein setengahnya. Tapi dia tidak ini. Jadi asam klorogenat ini hanya efek samping dari kegiatan mereka ini. Ya. Jadi ini paham ya, Pit ya? Iya, Pak. Nah, Pipit ini punya tugas. Ini yang mirip ini, kalau S2 ini 50 jurnal, kalau S1 30 jurnal.
Karena dia kelompok nih, lihat tugasnya ya. Ini kebetulan karena materinya sama nih tentang plagiat ini. Nah, sini kan bacalah 30 jurnal. Nah, kalau Pipit ya 50 jurnal tentang kopi. Ya, tentang kopi. Nah, tentu sekarang kalau Pipit mau itu ya tentang kopi yang berkaitan dengan asam klorogenat. Ya enggak? Karena itu tadi. Ya, apakah bisa saja bukan kopi, kita bukan jualan kopi, tapi kita ekstrak. Ya, bagaimana kita bisa mengekstrak asam klorogenat dari kopi? Ya, kita ambil aja. Ya, karena sebetulnya orang membuat ini, apa namanya, orang kawan-kawan kita di farmasi, itu kafein itu diekstrak sama mereka untuk dijual jadi dalam pil kafein. Jadi kalau di tempat saya sekolah dulu, itu banyak kawan-kawan itu, kalau yang sistem SKN, kebut semalam suntuk itu, dia beli ke apotek, beli pil kafein. Jadi konsentrasinya bisa tinggi dari kopi biasa. Sehingga dia melek gitu. Ya, tahu-tahu ujiannya besok ditunda, KO dia langsung ketiduran, ya. Itu. Jadi banyak orang beli kafein. Ya. Nah, karena kafein juga tadi perlu untuk racikan obat batuk atau obat apa begitu ya, dikasih kafein. Ya, atau obat ini atau untuk minuman-minuman penyegar itu ya, kerating daeng dan sejenisnya M berapa itu, kalau mohon maaf saya menyebut merek ya, banyak minuman penyegar itu isinya kafein. Dari mana kafeinnya? Ya diekstrak dari kopi. Nah, ya. Nah, jadi efek sampingnya apa? Produk sampingannya apa? Produk sampingannya kopi tanpa kafein. Tanpa kafein. Nah, dijual daripada dibuang. Dijual. Kebetulan ada orang yang suka aroma kopi, tapi tidak suka dengan kafeinnya karena negatif. Misalnya orang sakit jantung, sakit apa tadi, dia pengen minum kopi karena aromanya kan lain, cita rasanya beda, gitu ya. Tapi dia tidak mau, takut dengan kafein karena takut nanti tensinya naik, apa segala macam. Ya, nah sama juga dengan ini klorogenik, ya klorogenik acid, CGA, ya bisa macam-macam. Awalnya diekstrak oleh kawan-kawan kita di farmasi untuk jadi obat. Obat apa? Obat stroke, ya kan? Obat juga dapat menunda ini apa namanya? Pelepasan gula. Jadi bagi kawan-kawan kita yang diabetes, ya boleh kombinasi dengan asam klorogenat gitu ya. Nah itu jadi Pipit mau pakai ada jurnal di farmasi silakan aja ya, enggak mesti ini. Jadi 50 jurnal minimal ya. Nah dibuat seperti ini ya, buat seperti ini, tapi tidak mesti semuanya. Jadi bukan setiap alinea perlu ya, bukan misalnya ini tadi ada berapa 20 alinea, setiap alinea dibuat gini. Enggak, alinea yang menurut Pipit ada informasi yang berguna. Bisa ada dalam satu jurnal hanya satu, bisa ada beberapa, ya 3 atau 4 gitu ya. Hanya itu saja. Kenapa kita buat seperti saya buat ini? Seperti ini ya, kita buat yang aslinya ini. Kita buat yang kiri ini kan copy paste. Ya, copy paste. Kemudian kita cari, kita kuningkan. Ya, kita kuningkan yang mana yang berguna bagi kita, baru kita tulis kalimatnya seperti itu supaya kita mudah. Nah, ada satu lagi contoh gimana caranya ya. Caranya mana? Nah, ini tadi ya. Nah, ini lebih apa namanya? Langkahnya langkah demi langkah. Ya. Nah, ini ya. Nah, seperti ini tadi ya. Ini kelihatan Pit ya? PowerPoint? Ya, Pak. Nah, ya, kelihatan, Pak. Nah, ini
dari jurnal yang sama tadi, ada salah satu. Nah, ini tadi kan. Ya, ini di hasil dan pembahasannya. Ya, dari gambar 1 terlihat. Apa yang bisa kita ambil di sini, ya? Nah, apa ide dari tulisan ini? Ide-ide yang bisa kita ambil. Ya, idenya dalam tulisan ini dia mengatakan bahwa biji kopi ya dikukus selama 7 jam ya pada suhu 100, 110 dan 120 derajat. Ya. Kemudian dia nyebut kadar awal kafein 2,34%. Kadar kafein perlakuan yaitu setelah ini ya suhu 100 derajat 2,04, suhu 110 1,92 dan suhu 120 1,76%. Ya, dan kalau kita lihat dalam persen, kafeinnya telah turun 13, 18 dan 25%. Ya, perlakuan pengukusan dapat menurunkan kadar kafein walaupun relatif masih rendah yang berakibat kandungan kafein pada biji kopi yang diberi perlakuan masih tinggi. Kemudian tingginya kandungan kafein ini disebabkan uap panas dalam autoklav terperangkap dalam sistem tertutup sehingga uap panas menjadi jenuh dan tidak mampu menarik sebagian besar senyawa kafein keluar dari biji kopi. Ya. Nah, ini informasi dari yang bisa kita ambil dari alinea ini. Ya, nah kita tulis yang kanan ini tadi, yang kanan ini kita tulis lagi dia. Nah, ini ya. Ini kita tulis di sini. Nah, berbasis apa yang kita tulis ini kan inti-inti kalimat apa? Kalimat-kalimat yang apa namanya? Data-data ya yang berguna bagi kita. Ya, yang penting dari alinea tersebut. Jadi saya tulis perlakuan pengukusan biji kopi menggunakan sistem tertutup pada suhu 100, 110 dan 120 derajat Celcius selama 7 jam dapat menurunkan kadar kafein biji kopi dari kadar kafein 2,34% menjadi 2,04%, 1,92% dan 1,76% sesuai dengan perlakuan. Nah, hal ini disebabkan oleh uap panas yang berada di dalam autoklav sistem tertutup jenuh dengan uap kafein dan tidak dapat lagi mengekstrak kafein dari biji kopi. Ya, itu kan saya tarik dari situ. Ya. Nah, inilah yang akan saya pakai Kuncoro 2018 ya. Nah, ini tadi ya, mana tadi? Nah, itu tadi juga sudah saya buat di bawah ini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini saya ambil. Ya. Nah, ini yang tadi ya, yang itu hanya saja ya, saya tidak buat seperti itu, saya kuningkan aja. Ya, yang saya kuningkan ini adalah informasi yang menurut saya layak kita ini kan. Nah, dari sini saya tulis. Jadilah yang ini. Ya. Nah, selalu biasanya kalau kita meringkas isi dari tulisan satu paragraf, biasanya dia lebih pendek biasanya, tapi tidak selalu. Ya, karena bisa saja ada kalimat kita. Ini kan belum saya tambahkan nih. Ini kan belum ada tambah sedikit. Kalimat saya belum ada nih. Ya enggak? Masih kalimat sikun coro. Apa kata sikun coro? Saya mesti menuliskan, menambahkan di sini nanti adalah kalimat saya. Karena dalam menulis, tulisan itu adalah tulisan saya, pendapat itu adalah pendapat saya. Tapi kalau saya untuk mendukung pendapat saya merujuk tulisan atau apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Semuanya itu saya hanya kalau
ingin mendukung apa yang saya katakan, saya rujuk orang lain, ya. Nah, seperti ini ya. Silakan lanjutkan dengan informasi lainnya yang berguna. Kalau berguna menurut kita, kalau tidak berguna ya tidak apa-apa. Saya lihat dari sini lagi. Oh. Ya, paham ya, Pit ya? Ya, Pak. Nah, jadi dengan begitu kita pasti tidak plagiat. Ya. Nah, ini kita lihat sekarang yang Pipit plagiat. Apa tutup muka, Pit? Ini tidak apa-apa, namanya kita kan belajar. Iya, Pak. Banyak benar, Pak. Iya, ini dia. Yang pasti tabel itu diambil semuanya, berarti nggak usah diambil lihat. semuanya. Nah, ini kan kelihatan ya? 72%. Ini kan? Nah, ini di Jilib Unila. Di Unila ini ada nih Digital Library. Perpustakaan digital Unila 22%. Di IPB 18%. Di majalah Oten Coffee 17%. Print UM 5%. Ya, banyak lagi yang kecil-kecil. Nah, ya. Nah, kopi, makan minuman yang banyak jumlah setiap tahun meningkat. Data ISO pada Indonesia merupakan negara pengekspor kopi nomor 2 di dunia setelah Brazil. Ya, mengekspor kopi sebanyak 300.000 ton pada kuartal terakhir tahun 2020. Ya. Nah, ini ya. Nah, sebetulnya yang nomor 7 ini rujukan nomor 7. Ada enggak nomor 7? Nah, ini di Batam News. Mestinya ini ditulis ulang aja, ya. Ditambahin tanda petik ya? Enggak. Enggak. Ya, misalnya ini kan, minuman kopi adalah minuman hasil ekstrak biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Sebelum menjadi minuman, buah kopi berupa cherry kopi setelah mengalami berbagai prosesnya secara fisik, kimia maupun. Nah, jadi kalau mau nulisnya apa? Ya? Ya. Ya, apa yang kita tulis? Apa yang intinya di situ? Kopi adalah minuman, ya kan? Kopi adalah minuman ekstrak, ya, biji kopi. Jadi sebetulnya bukan biji kopi, ekstrak bubuk, ya enggak? Bubuk kopi, ya enggak? Ya, tahu kita bisa tulis seperti ini, ya. Minuman kopi, ya, adalah apa? Ya. Bubuk kopi yang dihasilkan dari proses ekstraksi biji, dibalik-balik gitu. Tapi kan intinya sama, Pak, tetap plagiat nanti, Pak. Jadi kalau kita lihat alinea ini, ini kan ada Wallace 2017. Ya, oke, kita baca dulu cherry kopi setelah mengalami. Nah, ya. Kalau menurut saya ini juga plagiat yang Wallace 2017, ya. Jadi kita gini, jadi apa? Minuman kopi banyak diminati orang. Ini alinea pertama ini begitu. Isinya apa? Apa kalimat intinya? Kopi merupakan minuman banyak diminati orang. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Jadi ini tidak perlu yang ini tidak perlu informasi ini. Kenapa diminati orang? Ya, kopi merupakan minuman yang banyak diminati orang. Ya, kopi didapat dari, ya enggak? Ya, kopi, minuman kopi didapat dari, ya, dari ekstraksi sari biji kopi yang telah disangrai dan digiling. Tapi itu terpengaruh dengan ini. Jadi sebetulnya kalau kita nulis, ini tutup mata, jangan lihat, tulis. Karena kalau kita lihat, terpengaruh kita.
Ya, Ya, intinya isinya apa? Ya, isinya adalah kopi, minuman kopi adalah, saya ini tutup mata nggak baca, karena kalau saya lihat saya terpengaruh. Intinya adalah minuman kopi adalah hasil ekstraksi dari kopi yang matang dan telah mengalami berbagai proses mulai dari fermentasi, pengeringan, penyangraian, dan penggilingan sebelum diseduh dengan air panas. Nah, beda kan? Tidak perlu merujuk orang lagi malahan. Ya, nah, yang ini, yang alinea berikutnya ini di mana nih tadi duo nih? Nah, dari IPB. Biji kopi berasal dari tanaman kopi yang bernama Propaganus coffea. Nah, yang atas kalau nama itu gimana Pak ya? Jadi Karena memang kayak gini caranya ya. Buah kopi muda memiliki warna hijau, sedangkan buah kopi yang sudah masak memiliki warna merah dan sebagian warna kuning. Ya, biji kopi pada umumnya terdapat pada satu buah. Namun karena ada yang masih punya satu biji, setiap buahnya disebut kopi tunggal atau kopi lanang, Piberi kopi. Nah, sekarang pertanyaannya, judulnya apa tadi nih? Kopi dan komposisi kimia. Ya, jadi lebih ke pengertian inian kopinya dulu, tentang tanaman kopinya dulu, Pak. Iya. Perlu enggak? Perlu enggak informasi kopinya yang dua ini? Ini perlu enggak? Apa? Jadi kalau kita menulis, apa yang kita tulis itu ada gunanya. Ya, kalau ada guna, intinya tuh cuma mau menjelaskan ini aja sih Pak, apa dari hasil jenis kopi itu, baik itu Robusta Arabica itu kan kopi itu ada juga namanya kopi tunggal, dan harganya memang tergolong. Sekarang pertanyaannya, kopi tunggal, kopi lanang dan sebagainya ada pengaruhnya terhadap komposisi kimia enggak? Ini kan kopi aroma, dan komposisi kimia. Salah, komposisi kimia kopi kan? Ya. Oke, ada aroma. Aromanya beda, lebih kuat. Iya. Oke. Kopi lanang ya. Itu. Tapi tidak kayak gini nulisnya ya. Struktur buah kopi terdiri dari perikap dan biji kopi. Nah, jadi kita ini kan plagiat galau nih. Persis sama dengan ini yang merah ini persis sama dengan yang ini, yang enggak merah. Tapi presentasinya Pak yang diambil tuh. Iya, ini kan nomor 1 nih. Dari nomor 1 dari mana nih? Dari Unila. Ya, oke, tabelnya enggak apa-apa. Ya, tabel enggak masalah kan? Nah, ini. Berarti kalau tabelnya kita ambil semuanya juga enggak apa-apa, Pak ya? Ya, tergantung nantinya. Tapi ini kan tabel, ini kan gambar. Ini kan pipit copy paste gambar. Ya, bukan disalin ulang kan? Iya. Kalau disalin ulang dalam bentuk teks, nah mungkin juga ada masalah. Ya. Nah, ini juga. Nah, semuanya. Oke ya. Nah. Jadi ini 72%. Enggak salah di pipit mau ini. Kalau mau pipit kita download. Nggak salah Pak. Nanti dicek lagi aja pada saat ininya. Enggak, ini soalnya kan kadang kan baca terus ngetik lagi kan. Aja lah ya. Jadinya bingung sendiri mah. Saya download. Simpan, nanti saya bantu sekarang gimana caranya yang ini. Pak, kalau tabel kita dalam bentuk gambar boleh nggak, Pak? Ya, tidak dianjurkan. Bukan tidak boleh. Tidak dianjurkan.
Jadi sebaiknya diketik ulang, Pak ya? Iya. Kalau tidak mesti diketik ulang juga ada caranya. Tidak mesti ngetik ulang tuh. Di copy paste bisa. Kita matikan dulu ini. Bisa, tapi kalau di copy paste dia itu, Pak. Kalau dari PDF banyak yang nggak bisa dia, Pak. Kacau dia. Iya. Jadi ketik ulang. Oke, ya. Jadi kita ini dulu. Kita buat model tabel begini. Ya. Buat kita punya pipit. Ya, tampil. Ya, jadi saya buat satu lagi. Kita buat layout ini. Namanya landscape. Nah, kita ambil beberapa. Oke, sekarang kita share screen-nya. Nah, ini kan yang Pipit tulis. Ya, sebetulnya apa yang ingin Pipit sampaikan di sini? Di alinea ini. Alinea pertama, Pak ya? Iya. Ya, itu bahwa intinya tetap kopi itu memang kopi merupakan minuman yang digemari orang yang terbukti dari produksi dan ekspornya yang selalu meningkat. Tapi kalau kita pakai kalimat ini aja kan nggak plagiat, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini kan saya ngajari Pipit, ya, ngajari Pipit bagaimana caranya supaya kita nggak plagiat. Nah, ini ya, apa yang ingin saya mau nanya dulu. Ini kan ini yang ingin disampaikan, ya enggak? Data dukungnya apa? Data dukungnya adalah ini 300.000 ton itu data dukung. Ya, tapi yang ingin dikatakan ini ya merupakan minuman yang digemari orang yang terbukti dari produksi dan ekspornya selalu meningkat. Apa buktinya? Produksinya selalu meningkat, dibeli orang terus. Artinya disenangi. Kalau tidak disenangi, produksinya naik, tidak dibeli, tidak laku. Ya, ya. Coba kalau kita jual pempek di Amerika tidak laku.
Hanya orang Indonesia yang beli gitu. Nah, yang alinea kedua apa yang ingin Pipit sampaikan di sini? Ya, minuman kopi adalah kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk sebelum menjadi minuman buah kopi. Nah, ini kan buah kopi berupa cari kopi. Nah, apa yang ingin disampaikan? Intinya tuh ya minum kopi apa? Proses perjalanan kopi itu. Nah, jadi yang ingin kita katakan iya. apa adalah minuman kopi berasal dari biji kopi yang telah mengalami berbagai proses, mulai dari pemilihan biji yang pemilihan kematangan biji, fermentasi, pengeringan, ya, dan penyangraian, ya, apa lagi? Penggilingan menjadi bubuk kopi, baru dilakukan penyeduhan, peracikan. Ya, itu yang mau disampaikan ya. Ya. Jadi untuk apa nih yang lain ini? Kalau saya tulis begini, kena plagiat enggak? Kalau periksa itu, kira-kira. Tapi ada di sebelumnya di jurnal lain juga ada tulisan ini juga Pak. Jadi minuman kopi itu sebelum menjadi minuman mengalami berbagai proses mulai dari semua tahapan itu disebutin juga, makanya kita mencoba pakai yang ini, tapi ya masih sekarang mirip juga sih. Kira-kira kalau kita periksa kena plagiat enggak ini? Enggak tahu Pak. Ini kan kita ceritanya apa tadi? Kita mau cerita komposisi kimia kopi. Iya. Ya enggak? Jadi apa yang kita tulis mesti mengarah ke sana. Ya, nah jadi terus di sini. Yang ini ya. Nah, yang berikutnya nih. Nah, ini ya. Nah, kita akan tulis di sini. Kopi, kopi dalam kurung, ya enggak? Ya. Perpugenus Caffea. Sudah salah sih. Pipitnya lah lupa ilmunya. Nama Latin itu kalau yang kedua enggak boleh huruf besar. Iya. Ya. Ya. Mempunyai mempunyai kepingan biji. Ya enggak? Ya. Kita tambahkan pada umumnya. Nah, ini juga enggak? Boleh enggak? Kopi. Tapi ini ada sama persis, Pak. Nanti katanya plagiat pada umumnya. Ya enggak apa-apa kalau satu kata, Beh. Oh, enggak. Ya kalau enggak ya sih. Umumnya, jangan pada umumnya. Kopi, ya pokoknya pada umumnya mempunyai kepingan biji atau dikotil. Nah, dikotil. Ya. Tetapi sering juga didapati kopi dengan biji tunggal
atau sering disebut dengan kopi lanang. Kopi lanang, ya, apa namanya? Sering dicari orang karena mempunyai aroma khas yang diminati oleh penikmat kopi. Nah, kira-kira diperiksa plagiat enggak? Enggak. Nah, itu aja kita tulis ya. Nah, ini kan baru pendahuluan kan? Nah, menurut Madaskati, struktur buah kopi terdiri dari perikap dan biji kopi. Perikap itu terdiri dari lapisan antara lain kulit buah, eksokap, warna hijau waktu masih muda, dan merah, ya. Layar getah. Nah, ya. Kira-kira apa yang ingin Pipit sampaikan di sini? Struktur kopi di biji kopi itu sebelum mencapai bijinya itu kan ada lapisan-lapisannya, itu yang diprosesnya itu yang akan dihilangkan. Nah, kita mesti lihat juga itu adalah definisi buah dalam biologi. Maka kita belajar biologi, apa yang disebut dengan buah? Apa yang disebut dengan daging buah? Ya enggak? Nah, jadi yang ingin kita sampaikan di sini sebetulnya apa yang ingin sampaikan, bahwa kopi itu punya biji dan punya daging buah. Ya enggak? Yang ingin kita sampaikan, kenapa kita tulis? Dan daging buah ini mempunyai fungsi sebagai substrat pada waktu proses fermentasi. Ya, nah, ada proses fermentasi, kemudian dia proses fermentasi dan mempengaruhi cita rasa dan aroma. Ada adik kelas Pipit itu angkatan berapa dia itu? 2013 rasanya. Ya, 2013 mereka itu THP 1, TP 1. Mereka buat usaha, ada nama kopi anggur. Tahu enggak kopi anggur? Jadi dia proses fermentasinya sedemikian rupa sehingga terjadi fermentasi karbohidrat. Oh, wine coffee itu ya, Pak? Iya, wine coffee. Oh, wine coffee, iya. Kopi anggur dia nyebutnya. Ya, wine coffee. Kalau kan? wine coffee tahu Pak, iya Pak. Ya, ada wine kopi coffee kan? Wine coffee. Ya itu. Nah itu sebetulnya yang ingin kita sampaikan di sini. Ini kan buah kopi. Ini orang biologi ngomong begini. Kalau kita sebagai orang teknologi, enggak ngomongnya kayak gini. Kopi itu ada daging buah, ada apa gunanya bagi kita? Ya enggak? Nah ini kita cerna, kita analisis. Jadi kita menulis itu kita analisis informasi yang kita lihat, kita analisis. Ya, ini kan getah dan segala macam ini kan karbohidrat dan protein. Ya, ini kan ada berubah kuning terus, warna putih, rasa agak manis, ada gula kan? Nah, layar getah gula alami dan semacam alkohol. Ya, lapisan sering namun juga mengandung unsur zat rasa, aroma kopi dan lain. Ini kan plagiat tadi. Ya, ada. Nah, coba kalau kita tulis di sini, apa yang kita tulis? Buah kopi, ya ada. Buah kopi terdiri dari daging buah dan bijinya. Dari perikap. Perikap. Ya ada, perikap dan biji kopi. Ya ada. Terus apa kita tulis?
Perikap. Nah, ini ya, gitu. Perikap ya mengandung gula, ya enggak? Gula alami kan? Apa lagi? Dan karbohidrat, alkohol. ya karbohidrat, ya yang berpengaruh. Proses fermentasi. Nah, ini bukan hanya mengandung gula. Gula itu karbohidrat sudah, tidak usah disebut. Ada lemak enggak? Ada di minyak, lemaknya keluar pada saat penyauraian di biji. Itu artinya Pak. Ada lipid, ya kan? Di biji tapi. Iya, enggak apa-apa. Oke, kita sebut ini. Ada. Kita tulis, ya. Buah. Nah, ini bang. Ya. Buah kopi. Nah, ini. Dalam kurung, ini seperti ini kalau menulis. Ya. Mengandung apa? Gula, senyawa gula. Senyawa gula. Lemak, lipid. Lipid. Ya. Protein dan sedikit protein. Lipid dan sedikit protein. Serta kandungan senyawa lainnya. Iya. Ya enggak? Nah, senyawa lainnya. Terus apa lagi? Ya kan? Nah, ini kata siapa? Nah, ini kata Mas Dakati 2015. Ya enggak? Apa kata kita? Tapi ya, Mas Dakati nggak menyebutkan ada proteinnya, Pak? Ya kalau aku cari lagi yang ada nyebut protein sama lipid. Ya enggak? Kan kita sudah tahu. Ya. Sekarang ini kan kita ini kan bukannya orang yang baru belajar kopi. Kita kan sudah tahu bahwa kopi mengandung ini. Ya enggak? Kalau gitu senyawa gula. Nah, ya enggak? Senyawa gula kita kasih sini. Mas Kati, lipid serta sama kandungan lainnya siapa? Pajarwati 2019. Tidak usah. Ya enggak? Karena ada informasi lain di buku-buku lain dan ini ya. Bisa digabungin kayak yang waktu Bapak jelasin yang pertama tadi, Pak. Tambahin di sini. Lainnya ini ditambahi, ya. Kandungan gula, lipid, protein, dan senyawa lainnya akan mengalami suatu proses perubahan pada waktu dilaksanakan. Pada waktu apa? Fermentasi. Pada waktu proses. Pada waktu kopi mengalami proses fermentasi. Ya. Proses fermentasi akan berpengaruh terhadap cita rasa dan aroma kopi. Nah, ini ada wong ngatokan ini perlu dirujuk, ya. Nah, proses fermentasi berpengaruh terhadap cita rasa dan aroma kopi. Banyak orang paper yang cerita tentang itu, ya kita rujuk, cari rujukannya ini, ya. Nah, cari rujukannya. Cak itu plagiat nggak? Pasti tidak plagiat. Ada. Nah, sekarang kita tulis dari sini, dari atas sini. Apa yang ingin Pipit katakan? Satu kalimat di sini, atau kita buat di sinilah, ya. Bukan ini, jadi kita boleh kita tulis di sini satu, ya.
Ya, 1, ya, 2, H, 2 di sini. Ini kan kita ambil informasi ya. Nah. Dari informasi ini apa yang bisa kita tulis? Kan bisa kita buat alinea ini. Ya, coba kita gabungkan aja. Kopi orang dan yang terbukti dari produksi yang selalu meningkat. Nah, ini boleh ditambahkan. Nah, boleh ditambah dengan data dukung. Misalnya produksi tahun inilah tahun 2010 sekian tahun 2000, boleh dengan tabel. Kelihatan angkanya naik terus. Ya kan? Nah, terus ini kita tulis sini ya. Nah, ini berlanjut sini. Minuman kopi daya dukung ini kan sudah jadi satu ini. Satu alinea ya. Nah, jadi ini kita ingin apa? Bercerita apa di sini? Nah, kalau kita gabung, nah, coba kita gabung. Sudah jadi alinea kan? Minuman kopi berasal dari biji kopi yang mengalami berbagai proses mulai dari pemilihan kematangan biji, fermentasi, pengeringan, penggilingan, dan peracikan. Kopi, nah ini tadi dari di sini. Ini nih nggak boleh di sini karena dia tadi mesti pertama kali di sini nulisnya. Nah ya. Kopi pada umumnya mempunyai kepingan biji, tetapi sering juga didapati kopi dengan biji tunggal atau kopi lanang. Kopi lanang sering dicari orang karena punya rasa penikmat kopi. Ya. Buah kopi terdiri dari perikap dan juga mengandung senyawa gula, lipid, dan sedikit protein serta kandungan senyawa gula. Nah, ini kan artinya apa? Apa yang ingin kita sampaikan di alinea yang ini? Ya, yang kita sampaikan dalam setiap proses kopi menjadi bubuk kopi atau minuman kopi, banyak kegiatan atau langkah yang berpengaruh terhadap cita rasa dan aroma. Pertama, pemilihan biji matang. Itu akan menentukan ke bijinya kan, tapi juga dalam perikapnya, ya, kandungan gulanya, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian proses fermentasinya itu amat berperan. Ya. Nah, boleh nanti kalau bisa ini fermentasi boleh dirujuk fermentasi kopi luwak misalnya ya, kopi luwak itu kan terfermentasi. Nanti ada data juga kopi luwak itu bijinya itu juga ikut terfermentasi, bukan hanya kulit luarnya aja terfermentasi. Nah, ya. Nah, nanti kali ini berikutnya cerita tentang itu. Tapi ini semuanya adalah kalimat kita. Kalau kita periksa ini di plagiat, peluangnya kecil untuk masuk dalam perangkap. Coba kita tes. Kita tes, nih kecil nian. Dikit nian Pak ya. Kita coba tes dulu, testing. Kita tes dulu, testing ya. Kita buat dulu ini satu lagi di sini. Testing, pipit testing tadi mana tadi? Pipit. Copy testing.
stop sharing dulu. Kita buka mana tadi? Ini login. Sharing aja ini supaya Pipit bisa lihat apa yang saya kerjakan. Share screen. Nah, nama Turnitin. Ini akunnya akun pribadi. Oh, ini P atau F Fajarnya nih? P, Pak. Hah? P. Ya, enggak apa-apa lah ini ya, dibuat gitu aja. Salah ketik atau apa, enggak apa-apa. Ini kan hanya testing aja. Iya, Pak. Cepatnya nih. Dikit, jadi cepat dia, Pak ya? Belum. Ini masih kosong. Dia masih pencarian ke seluruh dunia dicarinya ini. Jadi kalau ini dicarinya ke seluruh dunia. Oh iya. Nah, ada nak ditanya dulu lah sambil dia ini. Referensi itu Pak, kan Pipit pakai WPS, nggak ketemu. WPS menginput yang preferensi itu Pak. Referensi kenapa? Yang untuk daftar pustaka kan kemarin kan Bapak bilang coba dites menggunakan inputnya pakai preferensi untuk daftar pustaka itu Pak. Nggak bisa. Tapi nggak bisa, nggak ketemu ininya, beda dengan yang video itu kan ke Word biasa. Kalau Word ini, nah, coba contoh ya. Kita share dulu. Kalau itu pakai yang WPS itu nggak ada pilihannya. Pipit pakai WPS. Iya. Oh, di ini di WPS kalau nggak salah di HP ya? Nggak, di laptop juga Pak. Oh iya, karena itu fasilitas dari Word, proses dari Microsoft Word. Iya. Bukan. Jadi nggak bisa ya? Setahu saya nggak bisa. Kemarin tuh cuma dapat yang waktu pada saat pembelian tuh kan cuma dapat 6 bulan. Untuk yang Word originalnya itu. Dari Bewong minta kan. Iya. Nanti download karena kemarin belum habis masa garansinya jadi nggak berani. Orang itu bisa install enggak? Kan banyak itu. Install Microsoft Word gitu. Iya, install dulu lah nanti. Ya, ini ada references. Mestinya ada dia. Freeze nih. Nah, ini ada. Kalau aku ini sudah ada, malahan ada Mendeley malahan. Coba Mendeley, ya. Nah, ini ada insert citation kan. Nah, aku ada Mendeley juga. Oh, ini yang sebelah kanan sini, ya. Ada APA, bibliografi dan seterusnya. Kalau yang ini Mendeley ya, ya. Ya, kalau rasanya Mendeley, enggak tahu WPS bisa apa enggak. Coba aja. Enggak ada juga, Pak. Mendeley sudah lebih bagus kalau Pipit. Ini kan sudah S2. Pakai Mendeley. Mendeley itu nanti ada yang bahasa Indonesianya. Ya. Nah, jadi panduannya contoh ya, ini ya. Kita stop screen, kita cari dulu ini. Sudah ada belum ininya nih? Oh, belum, Fit. Masih dicarinya ke seluruh dunia.
Padahal kan dikit Pak ya. Iya, tapi tidak ketemu di Indonesia, dia cari ke seluruh dunia. Nggak ketemu juga itu Pak mungkin. Iya, artinya tidak ketik. Ya, kita share screen dulu ya. Ya Pak. Ini share screen. Nah, ini ya. Nah, ini kita tulis di sini YouTube ya. Nah. Ini Mendeley Indonesia. Nah, ini ada Mendeley tutorial bahasa Indonesia. Ya kan? Ikut aja nih. Ini banyak nih bahasa Indonesia, cara menggunakan pada Microsoft Word, cara lengkap menggunakan Mendeley Indonesia. Nah, jadi awak lebih baik pakai ini. Mendeley ya Pak. Mendeley. Kalau S2 ya, kalau S1, tapi S1 ada juga yang mahasiswa itu belajar sendiri dia. Ya, ini ada bahasa Indonesia semuanya. Nah, salah satunya aja dicoba lah, pasti bisa. Yang lainnya ini sama saja nih. Ya, nih, tapi itu di Word semua Pak ya? Aku tidak tahu, coba. Di Microsoft ya. Nah, coba. Apa tadi WPS ya? Kita coba tambah di sini WPS. Nah, WPS Office kan? Iya. Nah, ini ada yang ini. Nah, itu kan. Nah, ya. Ada tapi. Laptop di sini. Ya. Aku tidak tahu, coba Beh, karena banyak ini. Ini ada tutorial WPS. Ini kan buat daftar isi WPS Office. Nah, kita tulis terbalik mungkin ini ya. WPS Office Mendeley. Nah, ini ada nih kan, API Install dengan Guide featuring WPS Office. Ini ada ya. Nah. Pasta ya. Ya. Nah, ini ada nih. Mendeley kan fitur WPS. Ya. Coba di ini dilihat. Saya belum tahu karena saya nggak ini. Ini buat daftar isi dan sebagainya. Iya Pak, nanti dicoba ditonton dulu di YouTube-nya. Ya, oke, kita kembali tadi ke ini. Internetin lah, ada belum? Artinya nggak ada ini, kita coba cek. Ketemu deh Pak, berarti 100%. Uniknya. Oh, katanya tidak baca deh nih. Tidak bisa di apa dibilangnya? Diperiksa. To the e-writer. Oh, mungkin juga belum ini aja. Belum selesai kali. Ya. Jadi sementara masih di keliling-kelilingnya. Ya. Pasti kalau bahasa Indonesia pasti bisa dia. Ya. Nanti saya lihat kalau apa hasilnya saya ini. Oke, Pet. Jadi Pak. Ya, jadi tugasnya itu buat ini. Mana tadi jurnal kita? Ekstraksinya. Jurnal Pak ya. Ekstraksi jurnal seperti ini tadi. Ya. Buat seperti ini, tapi banyak ini Pet tugasnya. Jadi paling tidak minggu depan 25 lah setengah. Ya.
setengah dicicil di model seperti ini. Nah, yang diekstrak, yang diekstrak ini nggak mesti semuanya, ya. Ntar Ibu nih. Oh belum, tadi ini belum ini ya, Fit ya? Belum ini. Apa? Belum share screen aku lupa. Halo? Iya. Iya nanti entar. Iya nanti. Iya nanti. Ya suruh tunggu. Iya suruh tunggu aja dia. Nah, ini ya, yang ini jadi ini tugasnya ya kan 50 jurnal. Jadi minggu depan 25 dulu dicicil. Ya, dibuat seperti ini. Nah, karena Pipit tadi mau asam klorogenat, jadi yang berkaitan dengan asam klorogenat aja. Ya, yang ada kaitannya dengan rencana yang mau ditulis. Jadi tidak mesti semua alinea yang ada di jurnal itu di ini. Yang penting aja. Yang penting kita copy paste seperti ini, kemudian ditulis ininya sebelah kanan. Ya. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan, kita taruh. Jadi kalau sudah selesai, nanti seperti tadi kita copy paste. Iya, kita copy paste seperti yang tadi punya Pipit itu. Kita copy paste dan kita susun. Ya enggak, disusun jadi tulisan. Seperti tadi kan, ini ya, yang ini tadi. Ya, mana tadi yang punya Pipit tadi? Ya kan? Nah, ini ya, yang ini kan? Nah, kan ini boleh. Kan ini kalau kita nulis ini kan saya tempel saja tadi. Bisa juga nanti Pipit ganti. Oh, yang misalnya ini tadi ya. Ini kan dari sini. Boleh ada tulisan lain di sini. Ini bisa dari rujukan lain. Ya, yang berkaitan dengan yang di atas. Ya enggak? Ya, Pak. Yang di sini ada rujukan lain. Nah, sehingga dia bisa nyambung antara satu dengan yang lain. Misalnya apa? Karena ini tadi, ini kan agak sedikit maksa kita. Dari sini ke sini kan agak maksa. Ya enggak? Jadi tadi dari penyenggaraian, ini kan maksa langsung kopi lanang kan? Iya. Nah, mungkin yang di sini tentang cerita tentang fermentasi. Ya enggak? Yang pengaruhnya terhadap mutu dan asam klorogenat. Jadi dengan ini nih kalau kita baca dia nyambung. Dari sini ke sini nyambung. Baru nanti dari sini ke sini. Nah, jadi waktu kita baca, oh enak alurnya itu. Iya, alur ceritanya. Tapi pada waktu di sini tadi, pada waktu dia di sini, ya, pada waktu di sini ya, banyak ini kan ada jurnal lain ini, jurnal nomor 2 ya. Nomor 2, nomor 3. Pada waktu kita baca, masih loncat-loncat ya. Nah, itu kita tempel, kita baca, oh ini enggak cocok, taruh di sini. Oh, ini perlu ada tambahan kalimat, kita tulis kalimatnya, tambahi. Ya, jadi dia terpotong-potong, tapi nanti kalau sudah kita tambahi kalimat kita menjadi satu cerita ilmiah ya, cerita ilmiah itu yang disebut dengan narrative review. Narasi itu kan cerita. Ya, cerita ilmiah yang bagus dan enak dibaca, sehingga itulah yang menjadi tinjauan pustaka kita. Ya, tinggal tinjauan pustaka dan latar belakang kita dalam menulis proposal penelitian. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Ya, oke. Sudah ada mahasiswa lain yang tunggu di bawah. Oke, kita ini ya, sudahi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Pak. Ya. Salam. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama.